Shalom jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita datang ke hadapannya, ke hadiratnya yang kudus. Kita meninggikan dan memuji namanya bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mari kita ambil waktu sejenak, kita saat teduh sejenak, kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu Dia sungguh indah dalam hidup kita. Bahkan pengorbanannya, apapun yang Ia lakukan sempurna bagi kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, sungguh indah. Bahwa hidup kita tidak dapat meninggalkan kasih-Nya, bahkan kasih-Nya tidak dapat meninggalkan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbanan Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak berselami bagiku, sungguh indah. Kita katakan dari awal pujian ini, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak berselami bagiku, sungguh indah. Katakan, sungguh besar, sungguh
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan pada pagi hari ini dengan landasan dari Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ibadah pada pagi hari ini diawali dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita masih di dalam posisi penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, bahwa sungguh kita bukan orang yang terlalu kuat. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita masih melakukan banyak kesalahan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita akuinya di hadapan Tuhan, bahwa Ia akan menyucikan dan menguduskan kita. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita datang kepada Tuhan, kita arahkan hidup kita. Kita akui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita kembali dan melayakkan kita kembali.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu, kami mau mengakui setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah menyucikan dan mengampuni setiap kesalahan kami. Sehingga kami boleh dikuduskan untuk datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Sebagai nats, berita anugerah kita pada pagi hari ini, kita ambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, sebab Tuhan baik. Kita masuk gerbangnya dengan penuh rasa syukur kita. Kita bawa pujian kita dan kita bersuka di hadiratnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita yang mengatakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Bahwa urapan yang ajaib akan memulihkan setiap kita umatnya. Bahwa dia tercurah bagi kita untuk memulihkan kita sebagai umat-umatnya. Mari kita pujikan ini dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Kudus tercurah di tempat ini. Dia akan membebaskan setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Puji Tuhan, sampai di sini pujian kita. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Celikkan mata kami, ya Tuhan. Kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang diam dalam hidup kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita katakan dari awal lagu ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkan
jiwaku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sembah kudus. Pada hambanya, saya persilakan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang telah diam di dalam hati kami. Kami bersyukur jika diberikan kesempatan demi kesempatan untuk menyembah Tuhan, mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang menolong setiap kami, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan firman, terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, membakar hati kami untuk memahami dan mengerti, sehingga setiap aspek kehidupan kami boleh layak di hadapan Tuhan dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan ini. Bersabdalah ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam surat Roma 8 ayat yang ke-26 tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah 1 ayat yang ke-8 ini merupakan satu kata kunci kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul, yaitu kata kunci untuk kita semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus dan apa yang harus kita lakukan. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sambung di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, tapi saya hanya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-8. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ayat ini tidak asing bagi kita. Tapi kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu peran Roh Kudus dalam jemaat. Peran Roh Kudus dalam jemaat. Saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, seringkali dari kalangan beberapa gereja, ya, itu hanya diucapkan pada waktu ibadah, yaitu pembukaan dan penutupan ibadah. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, padahal gereja itu membutuhkan pimpinan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupannya. Roh Kudus sudah ada di dalam hati setiap orang yang percaya pada waktu mereka mengenal dan percaya kepada Yesus. Karena begitu mereka percaya kepada Yesus, Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Karena Roh Kuduslah yang menyebabkan orang itu percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja bukan hanya membutuhkan satu organisasi atau pengorganisasian atau pengaturan manajemen, tata ibadah, musik, penginjilan, tetapi yang paling penting, karena gereja sudah diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya gereja harus menghidupi kehidupan Kristen yang sebenarnya dalam hidup mereka hari lepas hari. Saudara, kalau hal ini dilakukan oleh gereja dalam arti yaitu sebagai tubuh Kristus, maka kita percaya banyak orang yang akan diselamatkan dan banyak orang yang berbondong-bondong untuk percaya kepada Yesus. Tadi saya menerima WA ya, tapi isinya puisi. Saya kaget waktu saya mendengarkan puisi ini. Yang baca pakai jilbab, itu wanita, itu langen suara itu ya, seperti yang dilakukan oleh almarhum Mami dan Ricci. Jadi dua, laki-laki sama wanita. Satunya laki-laki, saya bingung karena mereka pakai ini apa? Topinya orang Islam itu apa namanya? Peci yang putih gitu ya. Saya kaget saudara. Di sana disebutkan begini, Yesusmu, Muhammadku, Krisnamu, Buddhamu, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kaget. Ternyata mereka juga mengakui Yesus itu sebagai hakim memang, kalau di dalam Muslim. Ya. Ada Roh Kudus yang bisa juga berbicara kepada mereka. Roh Kudus bukan hanya berbicara kepada orang-orang Kristen. Saudara, oleh karena itu saya yakin dan percaya, jikalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita yakin orang-orang akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Nah, kalau kita baca di dalam KPR tadi, kita melihat bagaimana para rasul itu, mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka melakukan perbuatan-perbuatan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya. Dan mereka melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi yang lebih penting di sini, dipenuhi Roh Kudus berarti ada satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu yang baru di dalam hidup mereka. Sehingga orang melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa di dalam hidup para rasul. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Saya katakan tadi pasal 1 ayat 8 adalah kata kunci. Nah, kalau kita ini diselamatkan oleh Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Kita diselamatkan dari dunia yang gelap ini, yang penuh dosa ini, dibawa kepada terangnya, yaitu terang yang ajaib, Yesus Kristus. Untuk apa? Yaitu untuk diutus, untuk menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Untuk mengerjakan misi yang luar biasa, yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Tetapi faktanya kita seringkali gagal melakukan misi tersebut. Karena apa? Karena kita kurang memancarkan kebenaran di dalam dunia ini. Saudara, apa sebab?
Sebab kita kurang menghidupi kehidupan kekristenan kita di dalam dunia. Kebenaran Kristus itu seharusnya menjadi nyata di dalam hidup kita, menjadi nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita, pikiran kita, perbuatan kita, kata-kata kita, dan tingkah laku kita. Kenapa kita gagal? Kalau kita melihat di dalam KPR, yaitu gereja mula-mula, mereka yang dipenuhi Roh Kudus, mereka aktif di dalam kehidupan mereka, karena mereka menghidupi kehidupan kekristenan itu. Lalu saudara, bagaimana kita bisa menyatakan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menyatakan karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu sudah nyata di dalam jemaat, yang artinya adalah tubuh Kristus. Di dalam gereja yang artinya adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kita telah menerima karya Roh Kudus, maka orang-orang percaya yang pertama mau dipimpin Roh Kudus. Apa artinya mau dipimpin Roh Kudus? Saudara, dipimpin Roh Kudus artinya terus-menerus berjalan bersama Roh Kudus. Ya, Anda pernah mendengar ilustrasi ya, ketika dua orang berjalan di pantai, dua orang itu berjalan bersama-sama, ada telapak kaki berapa pasang kalau dua orang? Dua pasang. Ya, dua pasang. Tapi semakin lama ternyata kemudian telapak kaki itu tinggal satu. Yang satu kemana? Saudara, kita berpikir kita berjalan dipimpin oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang pada saat kita menghadapi ujian, pada saat kita menghadapi masalah, kita pikirnya berjalan sendiri. Tidak. Ya, yang terlihat sepasang kaki, telapak kaki saja. Yang satu mana? Ternyata yang satu itu adalah dalam pelukan Bapaknya. Gitu ya. Artinya apa? Dipimpin Roh Kudus, artinya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita bandingkan dengan metafora di dalam adat Yahudi, dipimpin Roh Kudus itu artinya berjalan dengan Roh, bertingkah laku di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi sumber di dalam kehidupan mereka, kekuatan mereka, tingkah laku mereka, cara berpikir mereka. Itu menjadi sumber. Kalau sumbernya itu bening, ya, pernah mandi di air sumber, belik gitu ya. Kalau di kota besar nggak ada, kalau di daerah-daerah di pelosok-pelosok mungkin itu ada namanya belik. Itu sumber air. Kalau sumbernya itu bagus, maka yang dialirkan bagus. Tapi kalau sumbernya keruh, maka yang dialirkan keruh. Saudara, kita ini memiliki satu sumber yang luar biasa, yaitu kebenaran Allah di dalam Roh Kudus yang memimpin kita. Karena itu kalau kita melihat Rasul Paulus di dalam tulisannya Galatia 5, di sana itu ada satu pertentangan. Galatia 5 ayat 16 dan sampai ayat dengan ayat yang ke-23. 16 sampai 19 itu adalah hidup di dalam pimpinan daging. Kemudian ayat yang kedua-dua, 23 itu hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Di dalam kehidupan manusia ada dua kekuatan yang saling menarik, yaitu dipimpin Roh Kudus atau dipimpin daging atau kedagingan. Tidak mungkin orang itu kalau hidup di dalam kedagingan, tidak mungkin bisa hidup di bawah pimpinan Roh Kudus dan sebaliknya. Jadi harus ada satu pilihan. Karena itu orang yang percaya sudah dipilih oleh Tuhan, maka harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, di bawah pimpinan Roh Kudus. Artinya apa? Bukan hanya berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus dan berjalan dalam tingkah laku dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi di sana ada satu penyerahan diri secara totalitas. Ya. Orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus memilih untuk berdiri di pihak Roh Kudus. Saudara, bandingkan di dalam Samuel. Pada waktu Samuel diserahkan oleh mamahnya, kira-kira umurnya itu kurang lebih lepas susu ya. Di sini ada ibu-ibu, biasanya anak-anak lepas susu itu kurang lebih umur 4
paling lambat itu 2 tahun itu ya, paling lambat 2 tahun. Nah itu masih kecil itu Samuel, diserahkan kepada Tuhan di bawah pimpinan Eli, totalitas di bawah pimpinan Eli. Bayangkan itu masih kecil ya. Jadi hidup di pimpinan Roh Kudus itu totalitas mau taat. Apa yang diajarkan, apa yang diinginkan oleh Roh Kudus untuk dilakukan. Saudara, sekalipun Roh Kudus itu hidup di dalam orang percaya, tetapi sebagai manusia, bahwa manusia tidak akan pernah bebas dari konflik antara hidup di antara daging dan hidup di antara roh. Ada pertentangan yang kuat yang seperti saya katakan tadi. Orang percaya di sini bukan hanya berpikiran, bertingkah laku dan bertindak di dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi harus mau totalitas taat. Kalau orang Jawa bilang itu pasrah bongkoan, itu ya. Pasrah bongkoan ya, mungkin yang orang Jawa asli bisa terjemahkan. Itu totalitas, berserah penuh di bawah pimpinan Tuhan. Tapi ingat, di bawah pimpinan Roh Kudus juga harus hidup mempunyai tanggung jawab. Seringkali kita tidak memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, saudara. Karya Roh Kudus di dalam orang-orang percaya adalah, Roh Kudus itu membimbing orang percaya. Bukan cuma memimpin tetapi membimbing. Ya. Membimbing. Roh Kudus membimbing orang percaya atau gerejanya di dalam pasal yang ke-8 ayat 29. Kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang benar. Hidup yang benar adalah hidup yang tidak ada hukum yang bisa mengendalikannya. Yang mengendalikannya adalah Roh Kudus. Saudara, kita melihat, kalau kita melihat di dalam hukum Taurat, hukum membuat orang rohani, iya benar. Hidup di dalam religius, iya benar. Ya, banyak kan saudara-saudara kita hari ini mulai kemarin kalau nggak salah, yang muslim mulai apa? Mulai apa? Puasa ya, puasa. Semua agama ada hukumnya. Tapi hukum itu membuat orang hanya hidup secara rohani, religius. Tetapi hukum gagal untuk orang itu melakukan hidup di dalam kebenaran dan menghasilkan kebenaran Allah. Karena seringkali hukum agama itu hanya membuat orang kelihatannya rohani. Saya harap tidak ada di sini ya. Yang seringkali terjadi bukan rohani tapi rohana gitu ya. Saudara, menghasilkan kebenaran Allah kalau dipimpin Roh Kudus. Hidupnya ingin menyenangkan Allah. Dan Allah memberikan kekuatan untuk kita melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga gereja Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, kalau Anda membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, di sana sampai 7 kali dikatakan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa bertelinga, harus mendengar apa yang dikatakan pada jemaat. Saudara, Roh Kudus yang membimbing kepada jemaatnya atau kepada gerejanya, memberikan satu keputusan-keputusan, asal mereka mau mendengar. Mendengar berarti memperhatikan, memikirkan, memahami, dan melakukan. Bukan asal dengar. Ya. Masuk kiri, keluar kanan. Masih lumayan, itu ada yang nyantol. Kalau mental, bagaimana? Saudara, oleh karena itu, kita harus belajar sungguh-sungguh di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin gerejanya untuk mengambil keputusan-keputusan. Saudara, seringkali terjadi pertengkaran dan perdebatan hebat. Karena apa? Kadang-kadang di dalam gereja memutuskan sesuatu hanya untuk menyenangkan beberapa pihak. 1 minggu ini saya bergumul terus dengan jemaat yang saya layani di Sulawesi Selatan, saudara.
Waktu saya datang itu tahun 80-an, itu sekitar 20, tidak ada gereja, tidak ada fasilitas, hanya boleh dikatakan ibadah di emperan. Sekarang jemaatnya sudah ratusan, ya, semua fasilitas ada dan lain sebagainya. Kemudian menghadapi perpecahan seperti gereja Korintus. Baru saja saya KKR di sana. Kenapa? Karena keputusan-keputusan yang diambil oleh gereja dalam hal ini, yaitu dalam kemajelisan, itu terjadi kelompok-kelompok. Ingin menyenangkan hanya beberapa orang saja. Padahal dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, maka gereja harus mengambil satu keputusan untuk mengambil keputusan-keputusan yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Sekalipun itu tidak enak didengarnya. Saudara, seperti dikatakan tadi di dalam ayat yang pasal 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun, maka kita harus menjadi saksi. Tuhan punya misi supaya anak-anak Tuhan itu dibimbing untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Bukan untuk menyenangkan hanya beberapa orang saja. Oleh karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, jikalau Tuhan sudah menetapkan Anda, dipanggil di tempat ini untuk melayani, dipanggil di tempat ini untuk menjadi anggota gereja di sini, itu adalah penetapan Tuhan, bukan penetapan manusia. Keberadaan Anda di sini, itu adalah bukan secara kebetulan, tetapi ada rancangan Allah dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan sampai ada seorang pun yang mengundurkan diri di dalam setiap pelayanan yang telah Tuhan izinkan kepada kita. Karena tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan untuk melayani. Sangat luar biasa kalau kita dipanggil dan kita mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam orang percaya atau gerejanya, Roh Kudus memberikan kuasa. Memberikan kuasa. Saudara, kalau kita melihat tadi, bahwa para rasul diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu berbicara dengan berbagai macam bahasa. Kalau Anda perhatikan di sana ada 17 bahasa. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, pada para murid itu sembunyi. Bahkan Petrus pun mengajak murid-murid yang lain kembali untuk menjala bukan menjala manusia, menjala ikan gitu ya. Padahal Tuhan sudah tentukan untuk menjala manusia. Kembali ketakutan. Tetapi kita melihat di sini, begitu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka mempunyai satu kuasa yang luar biasa. Sehingga Petrus sekali khotbah 3.000 orang percaya. Kalau zaman sekarang, mungkin sekali khotbah, kelepek-kelepek banyak yang meninggalkan gereja karena luka batin. Karena itu kita harus berhati-hati, karena kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Menjaga kehidupan kita, tata tutur kita. Saudara, rasul-rasul dalam gereja mula-mula sadar. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus, maka pelayanan mereka itu sia-sia. Karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan oleh kuasa oleh Roh Kudus, maka mereka itu melayani secara luar biasa dan sungguh banyak jiwa yang diselamatkan. Saudara, kita melihat di dalam KPR ini, dalam pelayanan itu ada tekanan, ada kesulitan, ada masalah, ada problema, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan. Dan Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Amin. Saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini kita tahu, tidak kompromi dan hampir seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Kota Malang, mengalami kemerosotan ekonomi sampai 80%. Saya nggak tahu Sidoarjo, saya juga tidak tahu di Surabaya. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan bisa khawatir, bisa tawar hati, bisa lemah.
Tetapi ingatlah bahwa kekuatan Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kuasa untuk kita semakin meyakini Tuhan itu akan nolong tepat pada waktunya. Amin. Karena itu saudara, kita harus sadar bahwa Allah Roh Kudus memberikan kuasa dalam gereja kita. Kita harus giat dan semakin maju di dalam pelayanan. Jikalau dengan pelayanan tidak bisa seperti beberapa waktu yang lalu, kita harus melalui live dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Persekutuan semakin hari harus semakin indah di hadapan Tuhan. Keluarga semakin diikatkan di dalam kasih, saling menguatkan, saling membagi yang satu dengan yang lain. Kemudian saudara, terakhir, kuasa Roh Kudus menguatkan orang percaya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan sanggup melakukan kehidupan kita di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan kita, yang dia juga punya nama penghibur atau parakletos. Dia akan mendampingi kita, akan menolong kita, menghibur kita, dan memberikan keyakinan, menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Banyak hal yang harus kita hadapi, tetapi Roh Kudus memberikan satu kekuatan, keberanian. Kita melihat dalam kisah para rasul, banyak rasul-rasul yang dianiaya dan tidak sedikit yang kemudian mati syahid. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggung itu semuanya. Tidak lari daripada apa yang mereka hadapi. Banyak anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan ini, lari dari fakta. Padahal Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan engkau tergeletak. Tangan Tuhan tetap menopang. Saudara, biar renungan pada pagi hari ini, kita diingatkan peran Roh Kudus sangat luar biasa. Banyak sebenarnya yang kita bisa pelajari. Tetapi hari ini kita belajar 4 hal ini. Roh Kudus bekerja untuk kita. Memimpin kita, membimbing kita, memberikan kuasa kepada kita, menguatkan kita dengan satu tujuan untuk kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan tidak berpengharapan ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bersyukur ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami. Tolong Tuhan supaya itu yang telah termeterai ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di saat-saat kami menghadapi masalah, kesulitan, keterpurukan, mungkin di antara jemaat ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang dirumahkan, bahkan mungkin hanya bekerja dalam 1 minggu, 1-2 hari. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana demi rencana di dalam jemaat Tuhan. Tolong ya Bapa, berkati mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati rohani mereka, berkati iman mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja ini tetap eksis dan memancarkan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara, akan saya bacakan persyaratan untuk menerima perjamuan kudus. Yang menerima perjamuan kudus adalah mereka yang telah menerima baptisan dewasa atau CD. Juga bagi anggota jemaat lain yang sudah mempersiapkan diri, bisa juga untuk mengikuti perjamuan ini. Tetapi barang siapa dengan cara yang tidak layak, makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengikuti tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, kita akan masuk di dalam doa.
Setiap orang berdoa di hadapan Tuhan, mengaku dosa, jikalau menerima perjamuan kudus dengan hati yang suci, maka Tuhan akan berkenan. Jikalau ada hal-hal yang tidak diperkenankan di hadapan Tuhan, mari kita minta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Jikalau ada hal-hal yang tidak diperkenankan, kiranya darah-Mu yang suci menguduskan kami semuanya untuk layak menerima perjamuan ini. Sebagai satu lambang tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan untuk mati dan bangkit bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada malam itu, pada malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari saya undang kita langsung melakukan perjamuan kudus dan kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Semua berdiri. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, mari dengan iman kita makan. Demikian juga dengan anggur. Kita taruh di sebelah tangan kanan kita. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, dengan iman mari kita minum. Kita berdoa bersyukur. Kami bersyukur ya Bapa, telah menerima roti lambang tubuh Tuhan yang dicabik-cabik untuk menyelamatkan kami. Kami telah minum anggur lambang darah Tuhan yang dicurahkan sebagai pengganti dosa kami. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan dan menolong. Kami bersyukur jikalau sampai hari ini kami masih boleh mengikuti akan perjamuan kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dan telah mengikuti perjamuan ini. Sehingga perjamuan ini terus-menerus mengingatkan betapa besar kasih Tuhan yang ditumpahkan, dicurahkan, dan dilimpahkan kepada kami semuanya. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan dan menjadi orang-orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Ya, mari seluruh jemaat bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan kita akan berdoa syafaat nanti. Mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menerima firman Tuhan
dan juga ambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah kami laksanakan. Kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Biar kami terus memandang kepada Tuhan dan menyadari bahwa hidup bersama dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kami semua. Dan juga untuk Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu untuk memahami, mengerti setiap tanggung jawab dan seharusnya bagaimana kami hidup. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Susi Oreo, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, baik mengajar sebagai dosen dan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan berkati dan juga dalam keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami jemaat-Mu di GKKA Pondok Chandra ini. Kami selalu menyadari bahwa kepada Tuhan Yesuslah kami berserah. Kepada Tuhan Yesuslah kami menyerahkan hidup ini. Karena Engkau Allah yang dimana sumber segala sesuatu bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat yang saat ini dalam pergumulan rumah tangga mereka. Tuhan berkati untuk rumah tangga jemaat-Mu sehingga mereka tetap melakukan setiap fungsi dan tanggung jawab masing-masing di dalam keluarga. Berkati juga anak-anak mereka di dalam studi, di dalam pekerjaan Tuhan pimpin. Dan juga untuk usaha seluruh jemaat-Mu Engkau tolong Tuhan, Engkau sertai, Engkau tambahkan hikmat di dalam mengerjakan, mengelola yang Tuhan percayakan. Dan juga berkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biar seluruh jemaat terus melayani Tuhan, semakin hari mencintai Tuhan, dan terus juga mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang dalam pergumulan sakit, Tuhan yang memampukan mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami terus berdoa buat Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami terus berdoa buat pemulihan Ibu Meliana, Ibu Saniwati, juga Ibu Sudarsi, Saudara Jonet, Mama dari Cassandra, juga Ibu Maria menantunya Pak Gunawan, dan juga seluruh jemaat yang saat ini lemah tubuh. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, Allah yang penuh kuasa itu yang akan memulihkan seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi situasi saat ini di dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi, yang sedang kami alami, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, kami tidak terlalu takut dan khawatir, tetapi kami hidup ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan dan bahkan setiap ibadah-ibadah mungkin diadakan di rumah-rumah jemaat. Kami tetap percaya bahwa di rumah kami juga ada Tuhan. Dan penyembahan hati kami kepada Yesus selalu sungguh-sungguh dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati juga untuk setiap pelayanan-pelayanan Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga setiap pelayan Tuhan percayakan pun tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia saat ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin. Tuhan terus berikan kesehatan yang baik, tambahkan hikmat bagi beliau-beliau untuk melakukan, mengerjakan sesuatu yang terbaik demi kemajuan bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa saat ini khusus untuk para medis, para dokter yang menangani, merawat, dan bahkan menemani para setiap pasien yang ada. Tuhan, Engkau tolong mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka juga, pengabdian mereka Tuhan Engkau memberkati. Dan juga untuk setiap korban yang mengalami virus ini, Tuhan juga yang penuh kuasa memulihkan. Engkau tahu yang terbaik bagi hidup ini. Dan juga ya Tuhan, di dalam pergumulan mereka, Engkau pimpin dan Engkau yang menyertai. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Surabaya dan juga Sidoarjo. Engkau yang terus pimpin dan Engkau berkati juga pemimpin kami di kota Surabaya dan Sidoarjo ini, sehingga masyarakat pun tetap melakukan sebuah dukungan untuk mendukung pemerintah dengan menjaga diri dalam kesehatan,
dan juga tidak terlalu melakukan setiap aktivitas yang tidak terlalu penting, sehingga tidak ada kerumunan-kerumunan yang tidak terlalu penting juga. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap apa yang dilakukan, yang diinginkan oleh pemerintahan kami, itu adalah sesuatu hal yang terbaik untuk masyarakat khususnya di Surabaya dan juga di Sidoarjo ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk persembahan yang akan kami kembalikan kepada Tuhan. Biar setiap persembahan kami walaupun lewat via transfer, dan kami percaya bahwa ini adalah satu dukungan kami. Kami mendukung pelayanan di gereja Tuhan. Kami terlibat ambil bagian di dalam melayani Tuhan melalui persembahan-persembahan kami. Berkati kami dan juga Engkau yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, juga kita sudah berdoa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan juga kita sudah melaksanakan perjamuan kudus. Pada saat ini kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita. Mari kita bawa itu kepada Tuhan. Dan juga ada nomor rekening yang sudah tertera. Silakan Bapak Ibu boleh mengirim lewat mobile banking atau lewat ATM. Bagi yang tidak memiliki mobile banking atau ATM, bisa menghubungi Saudari Wika dan Bapak Evangelis Daya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, "Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu." Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Baik, puji Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bersama sumber berkah.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar, karena Roh Kudus telah memberikan kuasa atas kamu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah selesai saat teduh. Ibadah kita sudah selesai, saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hamba Tuhan, majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Susioro. Kiranya Tuhan terus melindungi, memakai Ibu dalam pelayanan untuk lebih lagi. Pengumuman yang pertama, bahwa untuk ibadah kaum wanita, ibadah MPFT, ibadah youth tetap akan dilaksanakan minggu-minggu ini dengan aplikasi Zoom, dan juga untuk ibadah umum depan juga tetap akan diadakan seperti biasa via YouTube. Oleh sebab itu dimohon Bapak Ibu untuk tetap memperhatikannya. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati.